Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara kasanipun ibu-ibu, bapak-bapak yang kita hormati, sumrambah datang sedaya jamaah ingkang insyaallah diberkahi Allah. Puji dalasan syukur semoga tansah kita aturaken puji pengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih kawula sedaya kalimantan ingkang tansah kaparingaken dhateng kita sami sehingga ngantos wekdal menika kita tansah saged nindakaken saperangan kewajiban kita dhateng ngarsanipun Allah. Inggih menika nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah. Suatu anugerah ingkang ageng munggah kita sami nalikanipun kita tasih dipun paringi kesempatan kangge senantiasa taat dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saha jamaah ingkang kita hormati, nyuwunaken izin Mas Ustaz Aziz karena sesuatu hal boten saged rawuh boten wekdal sonten menika. Bapak Ibu ingkang kita hormati, wonten salah satu penyakit hati yang mungkin dialami hampir setiap manusia. Namun tiang-tiang ingkang dipun pilih dening Allah Subhanahu wa taala, namun tiang-tiang ingkang dipun beri hidayah dening Allah Subhanahu wa taala saged terhindar saking salah satu penyakit hati. Inggih menika sombong, sifat sombong. Setiap manusia menika punya potensi untuk bisa mempunyai sifat sombong. Setiap manusia punya potensi untuk tertular penyakit hati. Salah satu penyakit hati inggih menika sombong menika. Napa menika sombong? Inggih menika batrul haq wa qutun nas. Sombong menika menolak perintah, menolak kebenaran, lan ngremahaken dhateng tiyang sanes. Menawi seseorang menika sampun terindikasi wonten salah satu di antara atau bahkan kedua-duanya menolak perintah, menolak kebenaran yang datangnya dari Allah, dan juga meremehkan orang lain, meremehkan tiyang sanes dengan berbagai macam sebab dan alasan, maka orang itu termasuk kriteria yang terkena penyakit hati sombong menika kolora. Dan penyakit sombong menika ternyata merupakan bentuk dosa yang diwariskan oleh iblis ketika iblis masih berada di dalam surga bersama Nabi Adam. Dosa pertama kali yang ada di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala inggih menika dosa sombong yang dilakukan oleh iblis. Kisah tentang sombong yang dilakukan oleh iblis menika dipun terangaken dening Allah dalam surat
ugi wonten surat Al-A'raf. Menika dipun terangaken dening Allah Subhanahu wa taala secara panjang lebar. Wonten surat Al-Hijr Allah ngendikaken wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, lan padha elinga nalika Allah menika ngendika marang malaikat. Menapa pangandikanipun Allah dhateng para malaikat? Sungguh aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Menika nembe Allah badhe menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam sudah diinformasikan datang para malaikat. Sungguh aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang kemudian diberi bentuk. Fa idza sawaituhu fanahtu fihi miruhi faqallahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh cintaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan juga termasuk kepada para jin. Allah menginformasikan, Allah paling informasi dari ciptaan sebelumnya yaitu jin, para malaikat dan jin. Maka ketika pramila samangke menawi proses penciptaan Adam menika sampun sempurna kejadiannya dan aku Allah telah menciptakan, meniupkan roh ke dalam ciptaanku manusia yang pertama tadi yaitu Adam. Nalikanipun Allah menika sampun niupaken paring roh dhateng manusia ciptaanipun Allah pertama inggih menika Adam, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah paring dawuh dhateng para malaikat dan iblis untuk memberi penghormatan kepada Adam. Bagaimana bentuk penghormatannya? Inggih menika dengan cara bersujud. Ugi dipun terangaken langkung gamblang malih wonten surat Al-A'raf. Wa laqad khalaqnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Menawi redaksi menika dipun informasikan dhateng Adam. Menawi pangandikanipun Allah wonten surat Al-Hijr kala wau diberitakan, disampaikan, diberitahukan kepada para malaikat dan iblis. Sakmenika pangandikanipun Allah kepada Adam. Wa laqad khalaqnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu Adam. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu. Kemudian membentuk tubuhmu, tubuh Adam. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk yang bersujud kepada Adam. Semua malaikat semuanya tunduk datang perintahipun Allah. Inggih menika memberi penghormatan kepada Adam dengan bersujud kecuali iblis. Pramila Allah kemudian menginterogasi iblis. Allah mempertanyai napa datang iblis. Qala
ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, Allah mendiko tangkap bertanya kepada para iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Wahai iblis, apa sing dadi sira kok ora gelem sujud, ora gelem memberi penghormatan marang Adam nalikane aku merintah marang sira? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia Adam. Mengapa merasa lebih baik? Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Niku jawabipun iblis. Maka dua sifat yang ada pada diri iblis sungguh telah memenuhi sifat sombongnya. Pertama, diperintahkan untuk menghormati Adam dengan cara bersujud, dia sudah menolak, tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciptaan sanesipun para malaikat yang sebegitu banyaknya semuanya taat dan Allah dengan bersujud kepada Adam. Sementara iblis semuanya tidak taat pada perintah Allah. Kemudian iblis meremehkan dari Adam, merasa dirinya lebih mulia. Lajeng remehkan Adam. Kanthi ucapanipun, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada Adam. Perasaan merasa lebih, perasaan merasa segalanya. Kemudian meremehkan dan yang sanes. Menika pramila menawi seseorang menika ada dua sifat menika, tidak mau taat terhadap perintah Allah dan juga terhadap orang lain menika ada unsur meremehkan, maka ada sifat sombong yang ada pada dirinya. Selanjutnya dipun lajengaken pangandikanipun Allah. Qala fahbit minha fama yakuna laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sabirin. Maka Allah berfirman kepada iblis, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Maka keluarlah dari surga. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, ternyata karena sifatnya menika, salah satu sifat sombong menika ingkang dipun darbai dening iblis, maka menjadikan iblis kemudian diusir dari surga. Dan pengusiran iblis oleh Allah itu untuk selamanya. Berbeda dengan Adam sama yang diturunkan oleh Allah ke bumi, yang kemudian justru sama kayak Allah paring maghfirah, ampunan dan Adam karena salah satu dosa yang dilakukannya ketika di surga. Sementara benten pun ketika dosa yang dilakukan oleh Adam itu adalah keberhasilan iblis dalam menggoda, menjelongkrongkan Adam saking perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam menika tidak akan bisa tertipu, tidak akan melakukan suatu pelanggaran kecuali dengan tipuan. Maka sesungguhnya pada hakikatnya wontenipun Adam menika tetap ada ketundukan dan kepatuhan
datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tipu daya yang dilakukan oleh iblis, nah itulah yang menyebabkan samangke Adam menika dipun turunaken dari surga ke bumi. Maka pada dasarnya semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah karena bujuk rayu, karena godaan, karena dan sebagainya dan semacamnya yang dilakukan oleh iblis dan setan dan sebangsa. Karena pada hakikatnya fitrah manusia itu adalah suci. Fitrah manusia terlahir menika pada dasarnya mempunyai tauhid ingkang leres dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya bayi yang baru lahir menika fitrah. Fitrahipun menika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nalikanipun roh menika nembe ditiupkan oleh Allah ke dalam janin di dalam rahim ibu, maka setiap roh itu pun sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mempertanyai datang roh, setiap roh ingkang boten rahim, apakah aku ini Tuhanmu? Semua roh yang ada di dalam janin ternyata semuanya menjawab, ya Allah benar, Engkau adalah Tuhan. Tetapi mengapa ketika manusia itu terlahir di dunia, keadaannya menjadi bermacam-macam, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah hasil dari payah tipu daya, godaan dari iblis dan setan. Nah, termasuk tiang ingkang anggadai sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala menika samangke akan terhinakan. Tidak ada sifat yang mulia sama sekali di dalam diri orang yang mempunyai sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya nadyan katonipun seseorang menika di hadapan manusia yang lain menika tetap merasa sepertinya mulia, sepertinya tetap terhormat. Tetapi pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah akan terhinakan. Atas pangandikan pun Allah kalau innaka minas-sabirin, sesungguhnya orang yang mempunyai sifat sombong akan termasuk orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata tasih wonten dialog antara iblis kalian Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka iblis menjawab, karena telah diusir oleh Allah saking surga pun Allah Subhanahu wa taala. Atas pundi permintaan dipun iblis menjawab, berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menika sampai hari kiamat. Maka salah satu permintaan iblis ini menika supados umuripun menika dipanjangkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan ternyata permintaan iblis menika dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika qala innaka minal mundzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iya, nek ngono tak kabulke. Sliramu kowe termasuk makhluk yang diberi penangguhan waktu sampai hari kiamat. Iblis ngomong malih dhateng ngarsanipun Allah. Qala fa bima akhfaitani la udanna lahu siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Menika napa menika?
seruanipun iblis, tekadipun iblis, karena engkau Allah telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka, menghalangi manusia, Adam dan semua keturunannya dari jalanmu yang lurus. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini salah satu pernyataan dari iblis yang ternyata dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Kemudian iblis menika mempunyai tekad, anggenipun badhe menggoda manusia, mereka akan melakukannya dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maksudipun dari semua sisi, dari semua lini kehidupan, ingkang ada potensi manusia itu untuk berbuat salah, berbuat dosa. Setiap amal perbuatan manusia, pasti iblis dan setan akan selalu menggoda manusia, baik kepada orang yang sudah beriman ataupun tidak, orang yang berilmu ataupun tidak, orang yang mempunyai jabatan atau tidak, mempunyai kekuasaan atau tidak, semuanya, semua aktivitas pun senantiasa akan digoda oleh iblis dan setan menika. Bahkan orang yang taat sekalipun, wonten tiyang ingkang senantiasa rajin beribadah, mereka terkadang tetap digoda dengan suatu perkara, dimasukkan, dibisikkan ke dalam hatinya untuk menunda-nunda, kemudian untuk menghindari amal itu mungkin dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam alasan. Kemudian digoda, dipengaruhi dalam setiap niatnya. Maka dengan seseorang menikah dalam berbuat, dalam beramal bisa berubah. Ingkang suwawipun niatipun sampun lurus, sampun ikhlas, tetapi suatu saat niatipun menikah bisa cedera, bisa berubah niat. Sehingga iblis lan setan menika anggenipun menggoda manusia kados tekadipun kala dari segala penjuru. Dipun ketika akan dening Allah kala wau, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Karena begitu kuatnya, nah, tekadipun iblis anggenipun menggoda manusia sampai-sampai engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nganti-nganti oke wong menika padha ora syukur dhateng sampun Allah. Nah, ternyata keberatan, kebiasaan tiang menika angel bersyukur ternyata menika merupakan salah satu tipu daya saking iblis kala. Salah satu tekad ingkang dipun geblengaken dening iblis kala. Karena begitu kuatnya godaanipun iblis ngantos-ngantos sebagian besar manusia menika boten bersyukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata menika benar. Allah piyambak menika ngendika, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sejatosipun Allah menika paring kita ingkang arupi pendengaran, penglihatan lan hati nurani. Tujuanipun Allah menika supados apa yang sudah diberikan oleh Allah menika saged dadi sarana kita sami kangge bersyukur. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengerti apa. Nalikanipun kita sami nembe dipun lairaken ceprot cenger. Lair niku ceprot napa cenger, Bu? Ceprot nek oleh jiblok. Lair cenger. Nek lair kan biasanya terus nangis. Cenger. Ternyata dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, panjenengan bersani panjenengan gatosaken bayi ingkang dilair menika wis ora ngerti apa-apa, ora iso apa-apa. Ning Allah memberi saran napa niku? Pendengaran. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah. Itu yang diberikan potensi oleh Allah, modal dari Allah. Kita dipun paringi pendengaran, penglihatan lan hati nurani. La'allakum tashkurun, supaya sira padha bersyukur. Ning ternyata Allah ngendika, Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Padha elinga, padha kandhakno panjenenganipun Allah kang wis nyiptakake sira. Wa ja'ala lakum sam'a, banjur Allah paring pendengaran, wal absara penglihatan, wal af'idah lan hati nurani. Ning qalilan ma tashkurun, mung sethithik wong sing padha syukur. Kamu kok Allah kalau mau paring sarana pendengaran, penglihatan, hati nurani, la'allakum tashkurun, supaya tidak didadekake minangka sarana kangge syukur. Ning kasunyatanipun qalilan ma tashkurun, kasunyatanipun mung sethithik tiyang ingkang saged bersyukur. Pramila boten aneh, boten mokal menawi secara fitrah ugi secara umum akeh-akeh wong menika padha gampang ngrasula, gampang mengeluh, gampang berkeluh kesah. Sebab menika ugi dipun sindir dipun ngendika dening Allah. Allah ngendika innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan suka mengeluh, seneng resuluh. Pramila menawi wonten kathah-kathahipun tiyang setiap saat menika kakean sambat, kakean sebut, ya wis iki jenenge manungsa umume wong tadi. Sebab pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah suka seneng resuluh. Wis penak mawon kadang mesti resuluh napa meneh sing ketok banget rumangsa rekoso. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masa bisyarru jazua. Menawi dipun timpa kesusahan berkeluh kesah. Wong sing boten ditimpa kesusahan kemawon kadang itu sambat sebut terus Rasulullah malah kadang merasa kurang ini kurang itu, aku kok ora iso ngene ora iso ngono. Ternyata itu pada umumnya manusia. Memang manusia diciptakan seperti itu.
ning dikecualikan dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang sing ora ngono kuwi. Sing ora seneng berkeluh kesah, ora seneng Rasulullah, senantiasa bersyukur dhateng sampun Allah, sing diketokke sing didhisiki menika pangalembono dhateng sampun Allah. Sinten menika illa musolli. Inggih menika tiyang-tiyang ingkang salat. Pramila dados tolak ukur dados ukuran kita sami. Kita sedaya sebagian besar sampun salat. Ning tesih Rasulullah napa mboten? Iku dadi ukuran. Ukuran apa? Ukuran salat kita. Salat kita sami sampun kados ingkang dipun kersakaken dening Allah napa dereng mulai dari tata cara termasuk penghayatan, pemaknaan saking nilai-nilai salat menika. Sebab menawi kita sami saged meresapi, saged mangertosi, kemudian menghayati, ngraosaken saged mangertosi nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat, hikmah-hikmah, fadilah, lan sanes-sanesipun akan terjauh, saged terjauh saking sifat Rasulullah berkeluh kesah menika kala. Bahkan sifat yang tidak baik, wa idza masahul khairu manu'an. Menawi dipun timang kesusahan berkeluh kesah ning nalikanipun dipun paringi kesainan, tiyang menika dadi kikir. Wa idza masahul khairu manu'an. Menawa ditimpa, menawa diparingi kesainan mereka ya napa kemawon, kesainan menika saged kesehatan, saged rezeki ingkang melimpah. Nek justru dadosaken yang menika kok malah pikir. Nah, dipun kecualikan dening Allah illa musolli, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Ateges sholatipun boten mung sekedar sholat, boten mung sekedar menggugurkan kewajiban sholat. Berarti sholatipun menika saged nuwuhaken raos manah senantiasa syukur dhateng ngasanipun Allah. Sehingga menawi syukur menika senantiasa kita kedepanaken, senantiasa kita dhisike, perasaan keluh kesah lan Rasulullah menika akan terjauh saking diri kula kaliyan panjenengan sedaya. Nah, Bapak Ibu ingkang kita hormati, salajengipun salah satu pendidikan pinucal ingkang dipun ajaraken dening para manungsa supados tiyang menika saged terjauh saking sifat sombong, menika ternyata dipun contohaken dening Luqman. Anggenipun paring pinucal dhateng keluarganipun. Menika dipun abadikan dening Allah Subhanahu wa taala wonten surat Luqman. Luqman paring pinucal dhateng keluarganipun, dhateng anak-anakipun. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah pelajaran kepada Luqman. Napa pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Luqman? Anishkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Pelajaran pertama, supados saged terhindar saking sifat sombong menika. Senantiasa raos syukur menika senantiasa kita tengenaken. Lan menika menawi boten dipun biasakaken pancen syukur menika angel. Sebab memang kata-katanya tiyang menika tebih saking raos syukur menika. Justru kebanyakan manusia menika boten syukur. Allah ngendika innallaha la yufadlin ala
walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Sungguh Allah menika sampun paling nikmat ing kanah dhateng para manungsa. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ning akeh-akeh wong menika padha ora syukur. Akeh-akeh wong padha ora syukur. Lajeng wonten ayat sanesipun kala wau mung sethithik sing gelem syukur. Nah, pramila syukur menika senantiasa dipun piwucalaken. Dene sinten kemawon setiap saat pramila dados kebiasaan namun terkadang sok-sok menjadi formalitas. Niki sampun sae. Setiap saat sinten mawon ingkang memulai pembicaraan pasti pertama ngajak syukur. Nek ingkang perlu kita gatosaken anggenipun kita ngajak menika boyo ngajak sing tenanan. Jadi mboten namung formalitas wonten ing napa menika. Wonten ing ucapan. Mergo saking biasane, nah dadi yo wis kadang malah pada guru. Sesuatu ingkang tidak bermakna. Sing rumakake mawon kadang yo mboten gatek. Apakah setiap orang yang memulai pembicaraan ingkang mulai matur ngomong pertama mesti ngelingaken ngemotaken supaya senantiasa kita sami syukur dhateng ngarsanipun Allah. Kados ingkang dipun ajaraken dening Luqman kula anggiskurina bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena sesungguhnya hikmah fadilah kebaikan saking bersyukur menika akan kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah sampun maha kaya, Allah maha terpuji. Menawi tiyang menika boten syukur, Allah menika tidak ada pengaruhnya dengan sanipun Allah. Allah dimatur nuwuni utawa ora Allah tetap syukur. Allah dimatur nuwuni disyukuri boten menawa boten Allah tetap mulia. Tidak ada pengaruhnya. Justru pengaruhnya menika kembali kepada dirinya. Sebab Allah menjanjikan sinten ingkang kersa syukur, justru Allah menika kepareng badhe nambah kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken. Wonten ing ayat sanes la musakatum la azidannakum. Sapa wong ingkang syukur dhateng sampun Allah, Allah badhe nambah kenikmatan ingkang dipun paringaken. Wala kafartu inna ada bila sakit. Nek justru sinten ingkang boten kersa syukur, Allah mengancam akan memberikan siksa yang amat sangat berat. Nah, kemudian nasihat selajengipun datang anak-anak itu supados kita terhindar saking sifat sombong kala. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya lan padha elinga nalika Luqman paring nasihat ngomong marang anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Napa hubungannya sifat sombong kalian tidak berlaku syirik? Karena sesungguhnya ketika seseorang menika mensekutukan Allah, justru itulah kesombongan yang luar biasa. Karena Allah menika pada hakikatnya semuanya serba maha. Satu-satunya ketergantungan kita sami namun datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang bisa memberikan manfaat, dapat memberikan mandorot, dapat memberikan rezeki, termasuk melancarkan ataupun mendatangkan rezeki, yang bisa menghidupkan, mematikan, dan semuanya menika namung Allah Subhanahu wa taala. Pramila nalikanipun seseorang menika berlaku memperlakukan sifat-sifat Allah menika terhadap datang sanesipun menika merupakan penghinaan datang ngarsanipun Allah yang luar
maka dia telah menyombongkan diri dengan sekutunya. Selanjutnya nasihat saking Luqman datang anak itu. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asbil umur. Wahai anakku, laksanakan sholat. Nah, ternyata perintah Luqman datang anak itu laksanakan sholat. Sebab apa? Ternyata sholat ingkang leres, sholat ingkang lurus menika saged menghilangkan saking sifat kesombongan, saking sifat ketidaksyukuran kalau. Maka salah satu nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah untuk menegakkan sholat. Kemudian secara khusus Luqman mendikatakan ya bunaya wala tubsir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Wahai anak-anakku, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, mereka secara khusus diperbincangkan dari Luqman datang anak itu, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Sebab apa? Terkadang dengan sifat sombong meremehkan yang sanes menika, anggenipun serabung memandang gatosaken tiyang sanes menika terus wonten unsur nyepelekke, wonten unsur mencibir, ngawak ora gelem memalingkan pandangan. Kamu seseorang menika menangi saged kita rasaken piyambak seseorang menika nembe ketemu. Menika ketika salah satu memalingkan pandangan melengos, boten usah napa menika diajari, boten usah diomongke, perasaan seseorang menika mesti wis krasa. Iki wong kok ketemu wong melengos. Ternyata nasihatipun Luqman menika ternyata spesifik khusus dalam hal sombong ini. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia lain karena sombong. Ojo melengos datang tiang sana semenika. Nek ketemu yo malah syukur aro-aro minimal mesem. Boten malah ketemu sok wonten ketok-ketok ora weruh melengos. Ternyata karena ada kesombongan dalam dirinya. Lajeng ingkang terakhir, waqsid fi masjidika waqtud min sautika inna anqara aswati la sautul hamid. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara dalam diri. Itu sifat muamalah antara sesama manusia. Ekspresi wajah kemawon dipun ajari dening Luqman. Ojo memalingkan wajah, ojo melengos. Kemudian lajeng dalam hal perkataan, dalam hal pangandikan, lunakkanlah suara. Datang yang sanes menika dalam hal bersuara untuk wonten unsur menghormati ngajeni, ora ngomong karo wong liya napa dengan nada yang tidak sopan, apalagi dengan orang tua, ada nuansa menghormati, syukur iso basa. Nah ternyata kebiasaan
kenapa nek wong Jawa dengan basa itu kan sudah ada nuansa menghormati. Jangankan dengan orang yang lebih tua yang harus dihormati, dengan sesama kemawon menika menawi kala kalanipun menika ya satu dua kata dengan bahasa sing basa. Menika ternyata akan lebih nopo menika. Anggenipun seserambungan, anggenipun jejagungan, menika akan terasa lebih nyaman, terasa lebih sejuk. Menawi dipun bandingkan kalian omongan kepada sesama menika dengan nada yang kasar, dengan nada yang tidak menghormati dan sanes-sanes. Dan juga sederhana dalam berjalan. Unggah-ungguhipun tiyang Jawa, akhir melaku kemawon, ternyata dalam hal berjalan kemawon sudah diajari oleh Luqman sejak dulu kala. Maka Luqman menika hidup beberapa ratus tahun sebelum masahipun Rasulullah Muhammad. Karena begitu mulianya seorang Luqman menika, ngantos nasihatipun Luqman menika diabadikan oleh Allah wonten surat Luqman. Luqman menika boten umatipun Rasulullah boten, tetapi Luqman menika seorang ingkang saleh, ingkang gesahipun menika ratusan tahun sadèrèngipun kenabianipun Rasulullah Muhammad. Amargi begitu mulianya nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqman, menika diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kita hormati, mungkin kita sami sareng-sareng sakit terhindar saking salah satu penyakit hati. Ini menika sombong lan tasih kata sangat penyakit hati sanesipun ingkang kula rumiyin sampun dipun aturaken Mas Ustaz Aziz. Lan menika namung baleni salah satu penyakit hati yang menyebabkan samangke seseorang menika tidak akan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini menika karena orang itu terkena penyakit sombong. Karena siapapun di antara manusia yang ada sedikit saja rasa kesombongan dalam hatinya, diharapkan baginya masuk surga. Kata dengan saya kita aturaken dinamika bajeli Mas Aziz mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi